Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Apa kabar jamaah semua? Sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat membalas segala nikmat yang diberikan Allah dari mulai kedipan mata, detak jantung, bisikan telinga, lintasan hati, fikiran, kecuali lafaz alhamdulillah. Makanya khatib naik mimbar mengucapkan alhamdulillah. Kita pun solat mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi, tak ada yang lain dapat kita ucapkan. Dan cara mensyukuri nikmat Allah itu pun Allah juga yang mengajarkan. Alhamdulillah. Makanya disebutkan dalam hadis, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kullu amrin zibalin. Setiap amal yang baik kalau tidak dimulai dengan bihamdillah, walam yubda bihamdillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus. Tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka amal kita, majelis ilmu kita ini, kita tidak ingin menjadi amal yang sia-sia. Kita mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa di rumah, begitu juga dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ayat yang akan kita bahas, ada mungkin yang mengganjal di pikiran supaya ketika kita mengkaji ayat-ayat ini dalam keadaan sudah tenang. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai, kita bahas dulu insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, hidup ini kan tidak luput dari ujian. Ada yang kita dialami ujian kehilangan orang yang kita cintai. Kadang ada juga kehilangan harta yang kita cintai. Seharusnya sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kehilangan orang, kehilangan harta. Dua-duanya berbeda. Yang satu manusia, yang satu benda. Tapi ada titik persamaan antara keduanya bahwa kita sama-sama menyukainya. Anak, istri, ayah, ibu, saudara, kawan, sahabat, teman dekat, orang yang pernah punya hubungan baik dengan kita. Kita cinta kepada dia. Mobil, rumah, cincin, rantai, gelang, perhiasan. Ini juga benda yang hati kita pernah terpaut kepada dia. Kedua-dua ini hilang dari hidup kita. Lalu kemudian orang sampai sedih, depresi, sakit, kumat darah tinggi, mati muda, naik kolesterol. Itu semua penyebabnya adalah karena cinta, suka yang berlebihan. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada satu ayat dalam surat Ar-Ra'du, ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, karena ada yang terlintas di pikiran kita dari bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, itu kita hilangkan semua bisikan-bisikan itu dengan membaca. Nabi mengajarkan lafaz ini. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkannya melalui wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan bisikan setan, jin segala macam, barulah kita baca ayat. Allahu yabsutu. Allah yabsutu. Allahu yabsutur rizqa. Allah Subhanahu wa taala, dia punya nama lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ketika kita sebut, Ya Razzaq, wahai engkau ya Allah yang memberikan rezeki. Ya Rahman, wahai engkau ya Allah yang mengasihi, menyayangi aku. Tapi ketika kita katakan, Ya Allah, laqad wasaftahu bijami'i sifati kamalihi wa jalalihi. Saat engkau katakan, Ya Allah, saat itu engkau sedang menyebutkan segala sifat keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semuanya tetap kita pakai. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Tapi kita Ya Allah.
Allahu yabsutu diambil dari kata basata. Basata. Asal kata basata melebarkan tangan. Allahu yabsutu. Allah meluaskan, melapangkan, memberikan, mengulurkan. Apa yang dia berikan, dia lapangkan, dia luaskan itu? Ra, zai, qab. Rizqun. Orang kita menyebut rezeki. Nggak bisa bilang zai. Rezeki, rizki. Macam-macam. Rezeki, rizki, bahkan rezeki. Itu dah rezeki kita. Terserah. Tapi yang jelas kalau baca Quran, betulkan makharijul hurufnya. Allahu yabsutur rizqa. Allah yang melapangkan rezeki. Artinya apa? Wahai orang yang kaya, jangan sombong. Karena kekayaanmu itu dilapangkan Allah, rezekimu Allah yang melapangkannya. Dan itu bagian dari ujian. Oh, jadi ternyata tadi kan dalam pertanyaan yang namanya ujian itu kalau kehilangan, ternyata tidak. Justru dilapangkannya rezeki juga adalah ujian. Justru banyak orang yang lulus ujian ketika disempitkan. Ketika rezekinya sempit, susah, ke masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Tapi kalau sudah lapang, tempatnya sudah mulai berpindah. Goyang kepalanya sudah mulai lain. Oleh sebab itu maka sebenarnya membaca Al-Quran ini sedang meluruskan pandangan kita yang namanya ujian itu bukan hanya saat sempit, saat hilang, saat mati, saat terbakar, saat dicuri orang, saat bangkrut. Lapang ini juga adalah bagian dari ujian. Allahu yabsutur rizqa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insyaallah. Allahu yabsutur rizqa. Allah yang melapangkan, memurahkan, memudahkan rezeki. Siapa? Liman yasha. Liman bagi orang. Yasha yang dikehendaki Allah. Lihat. Liman yasha yang dikehendaki Allah. Bukan kehendak dia. Berapa banyak orang yang ingin kaya, tidak kaya. Berapa banyak orang yang tidak ingin kaya, malah kaya raya. Ah, Ustaz ini ngawur. Mana ada orang nggak ingin kaya bisa kaya raya? Orang kaya umur 70 tahun menikah dengan anak gadis umur 17 tahun. Besok subuh kumat darah tinggi meninggal. Siapa yang kaya saat itu? Dua orang yang tidak ingin, yang sebenarnya tidak berpotensi untuk kaya, bisa kaya raya. Siapa itu? Istrinya mendapat harta 1/4 dari warisan. Kemudian anak yang baru saja malam itu disemai, kaya raya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha. Bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jenis yang kedua. Ini yang pertama, ya besutu, yang dilapangkan. Jenis yang kedua, wa yaqdir. Wa yaqdir. Wa yaqdir, yang disempitkan. Mapping pemetaan diri dari ayat surat Ar-Ra'du ayat 26. Kira-kira kita ini masuk yang mana? Oh, saya ini masuk yang dilapangkan. Engkau sedang diuji, saudaraku. Saya ini masuk yang disempitkan. Engkau juga sedang diuji, saudaraku. Karena sebagian orang sekarang merasa kalau dia sedang susah, sedang bangkrut, sedang down, wah ini saya sedang diuji ini. Tapi begitu dia punya rezeki yang banyak, apa kata dia? Ah, ini saya sedang dapat nikmat ini. Inilah balasan Allah selama ini. Engkau juga sedang diuji. Ujiannya mana? Apakah engkau rela mengeluarkan 2,5% dari jerih payah titik peluh keringat perjuanganmu itu? Apakah engkau lulus melihat orang susah, miskin, anak muda yang belum menikah, fakir miskin yang tidak makan, anak yatim yang tidak bisa sekolah? Justru banyak orang lulusnya di sini. Tapi begitu dilapangkan, muncul syuh, muncul bakhil, muncul pelit, muncul kikir. Maka sebenarnya kita sedang meluruskan pandangan, memperbaiki persepsi tentang nasib yang sedang kita alami saat ini. Nah, jamaah, kamu sedang berada di posisi yang mana?
Saya ini nggak jelas Pak Ustadz, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Dua-duanya ujian. Jangan sangka ini tidak ujian. Beginilah Allah Ta'ala menguji. Kalau kita lihat ayat ini justru yang selama ini kita lebih mengedepankan inilah ujian. Kurang inilah ujian. Susah inilah ujian. Bangkrut inilah ujian. Pensiun inilah ujian. Justru ketika sedang gaji banyak, SPPD keluar kota, gaji 13 tunjangan, disinilah ujian yang sebenarnya. Makanya ini diposisikan yang kedua. Mengapa Allah tidak mengatakan ada sebagian orang yang disempitkan Allah rezekinya? Tidak. Allah justru lebih bercerita duluan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Karena disinilah banyak orang gagal. Banyak orang yang tidak lulus. Lalu ketika Allah uji dengan yang dua model ini, apa sikap, sifat manusia menerimanya? Wa farihu. Wa farihu, senang, happy, bahkan sampai kepada tingkat sombong, angkuh. Dengan apa? Bil hayatid dunia. Mereka senang, mereka bahagia, mereka happy, mereka melampaui batas, mereka angkuh, mereka sombong. Dengan apa? Bil hayat, dengan kehidupan. Ad-dunya, diambil dari kata dana, artinya dekat. Karena seperti disebut dia dekat, karena ini kehidupan yang paling dekat dengan kita sekarang. Disebut dia dengan dana, daniun, rendah. Kenapa dia disebut dengan kehidupan yang rendah? Karena ada kehidupan yang tinggi, yang megah, yang mewah, yang mulia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan nanti yang lebih kekal, yang abadi, jauh lebih utama daripada yang sekarang. Tapi justru mereka terpukau dengan bil hayatid dunya, yang hanya sejenak, sekejap, dari usia 0 sampai 5, balita, dari 5 sampai 20, masa remaja, happy, bahagia. Lalu kemudian mulailah masuk masa usia menguning, dari 20 sampai ke 40, lalu kemudian sampai ke 63, kalau sampai selesai, habis. Singkat. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi Allah tidak ada bahas efek daripada ini. Ada orang-orang yang kami sempitkan rezekinya lalu dia stres dan susah. Ada orang-orang yang kami sempitkan rezekinya lalu kemudian dia sakit dan mati. Ada orang, tak ada. Yang diceritakan hanya efek dari ini. Ada orang-orang yang kami lapangkan rezekinya, lalu kemudian dia bangga, sombong, angkuh, merasa dialah yang pemilik segalanya. Hanya diceritakan ini. Kenapa Allah tidak ceritakan efek daripada ini? Karena efek ini tidak terlampau banyak orang yang tertipu. Efek daripada miskin susah ini paling-paling dia tidak makan, tapi imannya insya Allah tetap terjaga. Efek daripada susah ini paling-paling orang hari itu, berapa banyak orang yang susah tidak makan, justru dia bisa puasa sunat. Saya dulu banyak puasa sunat saya Pak Ustadz, tapi sejak kaya nih, susah saya meninggalkan makanan. Justru efek daripada ini yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dilapangkan rezekimu, lalu kemudian engkau angkuh, bahagia, tapi kebahagiaanmu itu membuat efek negatif engkau, lalu kemudian sombong dengan apa? Dengan kehidupan yang singkat, yang pendek itu. Masya Allah. Wamal hayatud dunya. Lagi-lagi ini yang ingin dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Wamal hayatud dunya. 2 kali dia ulang. Mereka bahagia, angkuh, sombong dengan kehidupan dunia yang diberikan Allah itu. Wamal hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia yang mereka banggakan, mereka sombongkan itu. Illa, melainkan, hanya. Kalau di belakangnya ada wama, kemudian dengan illa, tidaklah. Melainkan, hanya. Apa kehidupan dunia itu? Mata, hanya sedikit daripada kenikmatan, sedikit daripada kebahagiaan, sedikit daripada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, penjelasan ini setelah yang satu ini.
Ayat ini sedang memperbaiki cara pandang kita yang keliru tentang hidup. Alhamdulillah Pak Ustadz, kehidupan saya sekarang sudah mapan, nyaman, enak. Cuman satu yang saya bingung sekarang Pak Ustadz, apa? Gimana cara menghabiskan uang yang banyak ini Pak? Yang sedang kau alami itu sekarang hanyalah mata. Satu titik kecil kerdil dibandingkan samudera kekayaan, keindahan, kehidupan yang nanti akan dialami oleh orang-orang yang soleh. Minas siddiqin, orang-orang yang benar. Wassyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Di atas itu adalah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insya Allah. Membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Yang selama ini kau sangka besar, mewah, hebat, kaya, raya, itu sebenarnya hanya kecil. Dilapangkan rezekimu, engkau bahagia, senang sampai pada tingkat angkuh dan sombong dengan kehidupan dunia. Itu semua hanyalah yang kau sangka tadi besar, 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 kecil. Yang selama ini kau anggap besar, saya ini paling susah Pak Ustadz, anak belum bisa daftar sekolah, suami pula sekarang sedang sakit, istri juga sekarang sedang susah, bayaran rumah, stop, jangan kau lanjutkan, aku tak tahan mendengarnya. Penderitaanmu itu belum ada apa-apanya, karena kesusahan diceritakan Allah dalam ayat ini hanya sekali. Kesusahan yang kau sangka susah, ribet, susah, payah, itu hanya sekali disebut Allah. Tapi kebahagiaan yang besar, rezeki yang melimpah, sampai membuat engkau bahagia, sampai merasa engkau tidak perlu butuh pada orang lain. Kenikmatan sesaat, bagian dari yang kecil saja. Betapa satu ayat dari surat Ar-Ra'd 26 sedang meluruskan cara pandang kita. Jangan sampai salah fikir. Sekarang banyak orang salah fikir menjalani hidup. Salah pikir, salah ngomong, salah bertindak, salah beramal, dan puncaknya adalah salah menyikapi hidup. Dan salah dalam kehidupan yang singkat ini akan berefek pada menerima akibat yang luar biasa dalam kehidupan yang berikutnya. Khalidina fiha abada, kekal selamanya dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara salah menyikapi hidup. Surat Ar-Ra'd ayat 26 sedang mengajak kita men-setting ulang, memprogram ulang tentang cara kita menyikapi hidup. Sesungguhnya kesenangan, kebahagiaan yang kita terima selama ini adalah ujian. Luluskah kita dengan ujian ini? Insya Allah, dengan pertolongan Allah. Apa tanda orang lulus ujian? Dengan melimpahnya rezeki makin banyak sedekahnya. Dengan melimpahnya rezeki makin banyak orang susah yang tertolong. Dengan melimpahnya rezeki makin banyak syukurnya pada Allah. Dengan melimpahnya rezeki makin rajin sholat berjamaah. Lulus. Bagi yang susah, yang melarat, yang miskin, itu juga ujian. Dan itu kecil. Hanya sekali disebut. Wa yaqdir. Dan efeknya tak disebutkan. Karena paling-paling efeknya itu hanya sekedar lapar, hanya sekedar kedinginan, tapi tidak berefek nanti di akhirat. Tapi ketika engkau lalai berzakat, membiarkan anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa itu? Itulah orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Tak ada orang miskin dikatakan mendustakan agama. Tapi orang kaya yang membiarkan anak yatim. Orang yang punya harta menyia-nyiakan fakir miskin. Mereka itulah pendusta-pendusta agama. Na'udzubillah. Mungkin dari ini ada yang masih ingin ditanyakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelapangan dan kesempitan rezeki itu adalah sebuah ujian dari Allah, Ustaz. Kenapa manusia kecenderungannya lebih memilih mungkin kalau diuji yang dilapangkan rezekinya, artinya orientasi manusia kebanyakan mengejar kelapangan rezeki tadi, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ya Rasul atau kebenaran hadisnya
jadikanlah aku ini orang miskin, kata Rasulullah itu, apakah memang Rasul berupaya supaya beliau lebih lulus mendapatkan ujian kemiskinan daripada kekayaan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idenya datang belakangan dari saya. Andai tadi saya dapat pertanyaan itu duluan, maka sebelum ditutup tanya dulu. Jamaah, ini ada ujian kekayaan, ujian kemiskinan. Setelah dijelaskan semua, mau yang mana? Ujian yang pertama, Ustaz. Karena memang itu kecenderungan sifat manusia. Ingin nyaman, ingin enak, ingin tenang, ingin damai, ingin adem, ingin ayam. Memang kecenderungan. Memang itulah sifat asal muasal manusia. Tapi dalam hadis, kenapa Nabi justru ingin memilih miskin? Allahumma ahyini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin, bangkitkan aku nanti di padang mahsyar dalam bersama orang-orang miskin. Hadis ini dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab berjudul Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah. Maka kata beliau dalam doa, Allahumma ahyini miskinan, diambil dari kata sakana, artinya tenang. Maknanya di situ, hidupkan aku dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan fakir miskin. Maka Nabi bukan fakir, Nabi tidak miskin. Nabi kaya raya tapi hidup bersahaja. Nah, ini yang tepat. Kalau tidak nanti umat Islam, kenapa kamu miskin? Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Biarlah mereka kaya. Nah, jadi jangan sampai nanti habis ayat ini dikaji semuanya meninggalkan perusahaannya, semuanya. Kenapa nih? Saya sudah tak tahan dengan ujian ini, Ustaz. Saya pilih ujian yang ini aja. Oh jangan. Kita harus bangkit, umat Islam harus kuat. Makanya ngajinya harus seimbang. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat amalnya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Memahami ayat, hadis, konteks fatwa ulama dengan pemahaman yang komprehensif, yang sempurna, barulah kita akan selamat. Artinya setelah mengkaji ayat ini, apapun ujian ke depan yang datang, kita sudah siap. Datang kekayaan, kita pahami ini adalah ujian, jangan sombong, jangan bangga. Datang kemiskinan, maka kita pula bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk dengan pertolongan Allah dan rahmat Allah, kita bisa menyikapi itu insyaAllah. Amin. Saya tutup dengan kisah ketika sahabat Nabi, singa Allah, Hamzah bin Abdul Thalib meninggal, diambil kain panjang menutup kepalanya, terbuka ujung kakinya. Ditutupkan ke kakinya, terbuka kepalanya. Akhirnya kata Nabi, tutupkan kepalanya, kakinya yang terbuka tutup dengan izhar. Ambil lalang, seperti lalang tapi wangi, tutup kaki. Begitulah susahnya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu meninggal, menangis Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Hamzah yang mulia meninggal dalam keadaan kain tak bisa menutup kakinya. Aku khawatir dengan kekayaanku ini, aku termasuk orang yang disegerakan Allah dapat nikmat di dunia, sehingga di akhirat tak dapat nikmat lagi. Mudah-mudahan kita mendapat nikmat di dunia ini, di akhirat dapat lagi sekali lagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.